Memotivasi saya menjadi petani, yang membuat saya bisa bertahan di pertanian adalah yang pertama, negara kita adalah negara subur, diperebutkan dari zaman penjajahan karena kesuburannya. Sayang, kalau sampai saat ini kesuburan itu berganti menjadi beton dan juga pabrik-pabrik tinggi. Kemudian di atasnya banyak orang yang mencari makan, dan makanan itu sudah jelas bisa diproduksi dengan kesuburan tanah kita. Kalau kita tidak mempertahankan itu, saya khawatir ke depan jumlah makanan kita terbatas, tapi orangnya makin banyak. Itu dia, itu alasan itu yang membuat bertahan. Yang kedua adalah passion, kita hobi. Stylist kita petani. Petani itu nggak dekil indek kumel, nggak kotor, nggak kuno, nggak berpendidikan. Petani itu keren harusnya. Lihat di luar negeri petani pakai koboi. Kenapa kita ikuti itu yang keren? Kita ciptain aja di sini tradisi itu, stylist kita dengan petani yang ada di Indonesia. Petani itu pakai topi capingnya yang bagus. Cangkulnya elektrik. Kan sekarang banyak cangkul elektrik, traktor kan gitu. Jadi kita buat menarik, dan adik-adik kita harus dikenalkan dengan yang namanya pertanian menarik. Awal menekuni bisnis sebagai petani muda, basic saya memang awalnya lulusan sekolah pertanian. Kemudian tahun 2007 saya mengemban tugas sebagai penyuluh pertanian DKI Jakarta atau THL TBPP Jakarta. Sampai dengan tahun 2011, tempat tugas saya di Jakarta Utara pada saat itu. Mengapa saya beralih menjadi petani, memutuskan menjadi petani itu awalnya adalah karena memang hobi, kemudian memandang suatu pertanian itu nggak puas rasanya kalau kita tidak mencoba. Kalau kita hanya dunia mengajar, kemudian menjelaskan kepada pihak lain, tanpa kita mencoba dulu, itu rasanya kurang puas. Pada saat awalnya, saya bergerak di pertanian sayuran. Kemudian pertanian sayuran, saya supply di beberapa restoran ataupun kafe, supermarket di sekitarnya DKI Jakarta. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Dan ini menggairahkan kita untuk lebih bersemangat lagi berproduksi pertanian. Tiba di tahun 2014, saya mulai dikenalkan dengan tanaman asli Jakarta, yaitu tanaman alpukat Cipedak, dan memang belum banyak pembudidayanya. Di situ saya lihat ada peluang untuk kita menjadi pembibit alpukat Cipedak yang memang alpukat asli Jakarta. Nah, di situ 2014 sampai dengan 2017 itu saya mulai supply ke beberapa pekebun ataupun komunitas alpukat ataupun di rumah-rumah. Nah, dari 2014 itu sampai sekarang banyak juga pohon-pohon bibit asal dari perkebunan kami itu yang sudah mulai berbuah. Nah, itu satu kebanggaan tersendiri lagi bagi kami, dan alhamdulillah corona lagi-lagi membuka mata kita. Bukan berarti makin sedikit permintaan untuk bibit, justru makin banyak dari biasanya. Tadinya awalnya masih di angka 100, 200, mungkin jarang yang 1000. Sekarang udah permintaannya tiap kebun rata-rata kebutuhannya 1000 sampai dengan 3000 pohon. Untuk itu produksi kami meningkat setelah corona ini. Kami bisa produksi sekitar 1000 sampai dengan 3000 pohon per bulan. Dan itu alhamdulillah bisa terserap oleh beberapa kalangan pasar atau pekebun. Usaha pembibitan kami ini di Jakarta yang memang punya luasan lahan yang kecil, kurang lebih 1000 meter. Itu pun sifatnya bukan lahan pribadi, kita menggunakan pihak lain atau sewa, tapi itu bisa mencukupi daripada kebutuhan hidup keluarga kami dan juga masyarakat sekitar gitu. Itu banyak terbantu dari produksi bibit alpukat ini. Di mana produksi bibit alpukat ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama adalah memang pohon induknya dari sini gitu, dekat dari pohon induk. Kemudian kita juga mengajukan labelisasi ke Pemda DKI, jadi bibit kami bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu juga kebanyakan pekebun yang membeli bibit dengan kami itu merekomendasikan kepada teman-temannya. Jadi
gayung bersambut gitu. Ketuk tular, teman-teman pekebun lainnya yang akan berencana untuk berkebun itu dapat rekomendasi, oh beli bibitnya sama ini aja di Jakarta karena dekat dengan pohon induk gitu. Kenapa pilih komoditas alpukat dibanding tanaman lain? Adalah yang pertama, ini merupakan pohon asli dari Jakarta, jadi wajib kita lestarikan keberadaannya. Yang pertama, yang kedua, tanaman alpukat ini nilai ekonomisnya tinggi. Nah itu salah satu yang kita nggak bisa ngelak, bahwa emang nilai ekonomisnya tinggi. Banyak pekebun-pekebun yang mulai beralih ke pembibitan atau pekebunan tanaman alpukat. Buah alpukat itu sendiri bisa dikonsumsi dari berbagai usia, dari anak kecil sampai orang dewasa, dan manula juga makan tuh buah alpukat. Ya, yang keempat, alasan kenapa pilih alpukat adalah masa panennya singkat, 3-4 tahun itu sudah bisa berbuah, sudah bisa kita rasakan buahnya gitu. Ketika tanam di halaman rumah ataupun ditanam di pekebunan besar, itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Yang kelima yaitu alpukat ini adalah sasaran ekspor. Sekarang aja kebutuhan kita untuk di dalam negeri itu masih belum tercukupi, apalagi ekspor. Suka dukanya kalau menjadi pembibit atau petani di Jakarta, yaitu yang pertama adalah pada saat fase memulai. Siapapun apapun usahanya, dan memang pada saat memulai itu terasa berat langkah pertama. Itu biasanya klasik lah, tapi memang kalau kita nggak coba dari langkah pertama, nggak mungkin ada langkah-langkah selanjutnya. Itu yang idealisnya. Jakarta memang sumber daya alamnya nggak mendukung sebetulnya, nggak mendukungnya dari segi lahan. Yang pertama, itu kita terbatas dan nggak semua lahan di Jakarta bisa digunakan untuk pertanian. Yang kedua, sumber daya alamnya seperti pupuk, kemudian tanah, kemudian polybagnya, itu kita harus dari luar, input dari luar. Katakanlah saya mendapatkan pupuk selama ini dari daerah Jawa Barat yang penyangga Jakarta, karena di Jakarta tidak boleh ada larangan atau untuk peternak gitu, seperti unggas atau peternak sapi dan lainnya. Yang ketiga adalah biaya. Biaya untuk produksi di daerah sama di Jakarta itu lebih besar di Jakarta, terutama tenaga kerja dan biaya-biaya yang lainnya, sehingga mungkin batasan-batasan itulah yang bisa menjadi penghambat kita untuk menjalani pertanian di kota. Tetapi itu semua bisa diatasi dengan cara kita menyenanginya. Ketika kita menyenanginya, biaya-biaya itu akan jadi terasa ringan gitu, karena emang udah kebutuhan kita pribadi, tanpa harus dijual juga kita emang harus menanam sebetulnya. Jadi kesulitannya atau dukanya itu, tapi sukanya yang jelas adalah ketika kita menciptakan suatu pertanian di perkotaan, banyak teman-teman, kemudian rekan dan juga teman kerja, bahkan lingkungan sekitar itu banyak yang kebantu dari usaha pertanian, kemudian banyak yang terobati dari stresnya hidup di perkotaan, kemudian bosannya hiruk pikuk kemacetan, tapi dengan ada pertanian di perkotaan bisa menjadi pengobat buat mereka teman-teman. Dan yang lain lagi, sukanya adalah kebutuhan pasar yang belum bisa kita cukupi dari usaha pertanian, terutama pembibitan alpukat. Dan kami ini sebenarnya bukan sendiri di sini, tapi ada kelompok tani. Ketika kami nggak mendapatkan bibit atau kuotanya terbatas, kita tinggal komunikasikan atau musyawarah dengan kelompok tani, dan itu kelompok tani itu bisa gotong royong kita menyelesaikan. Kemudian ketika ada permintaan banyak, teman-teman kelompok tani yang penting speknya sama, gitu, ukurannya sama, kualitasnya sama, kan kita polybagnya sama, kan enak kita pada saat mengirim. Kebutuhannya di luar batas kebutuhan yang kita cetak, kita bisa order ke teman-teman petani. Untuk masalah kesulitan dalam pembudidayaan, saya rasa sulit itu karena baru mencoba. Ketika udah biasa, ya udah biasa aja. Kapan harus memupuk, kapan harus menyiram, kapan harus sortir. Terus ketika tanaman terserang penyakit, saya rasa itu wajib dicoba deh. Nggak sulit rasanya kalau udah dijalanin. Kalau segmentasi pasarnya yang kita baru rumuskan sampai saat ini adalah kita punya strategi ada 4 pemasaran. Yang pertama, kita harus pemasaran harian, di mana ada orang datang beli satu untuk kebutuhan halaman mereka.
Kemudian juga di situ ada juga memang untuk apa namanya hiasan, tabu lampot dan sebagainya, itu disebut pasar harian kalau menurut kami. Yang kedua ada pasar hobi, di mana pasar hobi juga permintaannya sedikit, tapi banyak permintaannya. Nih ada yang mungkin request butuh misalkan bibit alpukat kaki 3. Kemudian butuh bibit alpukat yang impor, yang buahnya panjang, kemudian yang buahnya besar, kemudian yang buahnya merah, yang buahnya kuning, kan ada itu. Nah itu kan pasar kelas hobi. Itu memang permintaannya dikit, cuman harganya fantastis, lumayan gitu. Karena kita berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen. Seperti misalkan dia butuh kaki 3, atau dia butuh misalkan pohonnya kecil tapi udah berbuah, itu butuh inden gitu. Waktu-waktu tertentu kita butuh mereka inden dulu, pesan dulu baru kita buatin. Yang ketiga itu ada pasar Pemda, pasar kebutuhan Pemda, pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian sekalipun, misalkan buat anggaran pembagian bibit untuk daerah tertentu, itu biasanya jumlahnya banyak tapi insidentil suatu saat doang gitu. Itu biasanya disesuaikan dengan anggaran Pemda. Tapi saya rasa kalau untuk musim pandemi begini permintaan akan Pemda juga sedikit gitu. Nah yang terakhir yang menurut saya ini patut dicoba dan juga memang peluangnya besar itu adalah pasar pekebun. Pasar pekebun ini di mana satu orang punya kebun yang luasannya luas tapi di daerah gitu. Nah ini harus kita rebut di sini, harus kita ambil pasar ini karena satu orang bisa membutuhkan 1.000, 2.000, 3.000 pohon. Nah ketika kita masuki ke pasar pekebun, kontinuitas kita dan kuantitas kita itu harus kita sesuaikan gitu, speknya itu harus kita sesuaikan dan jumlahnya harus kita sesuaikan karena permintaannya banyak dan rutin. Nah maka dari itu keempat pasar ini harus kita raih untuk menciptakan kesejahteraan dari petani. Untuk jasa pengiriman, jadi karena memang kita bisnisnya online, kemudian menerima permintaan dari tiap-tiap daerah, kita harus mengenal karakter pengiriman. Tergantung permintaan dari konsumen juga. Konsumen mintanya sedikit, nah, kita rekomendasikan pakai jasa A misalkan, yang memang 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa sampai. Ada memang konsumen yang membutuhkan biaya pengirimannya jangan terlalu mahal, ya kita sesuaikan dengan kargo. Nanti kita kasih pilihan mereka yang pilih. Ada packing kayu, ada packing kardus, ada yang memang packing ketika permintaan banyak itu ada mobil truk ataupun engkel yang untuk pengiriman sayuran ke pasar induk, pulangnya mereka tinggal angkut bibit ke daerah tertentu, kita harus hafal platnya. Ada yang memang jasa kargo pesawat, ya kita harus ikuti mereka mira karantina, ya kita karantinakan. Nah itu kita harus paham tuh jenis-jenis kargo, kemudian karantina, kemudian pengiriman lewat pesawat, pengiriman lewat darat, kapal laut, kemudian kilat yang 1 sampai 2 hari cepat, ataupun memang ada jasa kargo atau kita ngangkut juga ke daerah pakai pick up. Bawa ijazah-ijazah kita ke
pekerjaan-pekerjaan tertentu, karyawan tertentu, sedangkan di sekitar kita banyak yang bisa kita harapkan, banyak yang bisa kita kerjakan dari keilmuan kita sebagai lulusan pertanian. Ya, teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, nih petani muda, produk kami ini nih, Alpukat Cipedak, bibit Alpukat Cipedak dari Jakarta Selatan. Nah, ini bibit kami sudah tersertifikasi. Nah, dari BPSB setempat nih, PPSHP, Pusat Promosi Hasil Pertanian. Nah, ini kurang lebih kalau kita tanam dengan usia 3-4 bulan seperti ini, 3-4 tahun kemudian udah bisa dipanen hasilnya. Dan satu lagi, jika teman-teman nanti bingung pupuknya apa, kami juga produksi pupuknya. Pupuk fermentasi dari urin kelinci. Nah, urin peternakan kelinci juga kita ciptain juga. Dan ini tinggi kandungan N-nya, nitrogennya. Digunakan untuk pertumbuhan awal nih, pertumbuhan si bibit supaya cepat tumbuh, daun muda dan cepat rimbun. Bisa dilihat dari pertumbuhan daun mudanya sangat kompak. Ini karena menggunakan pupuk ini, gitu. Ini diciptakan dari urin rabbit fermentasi yang sudah kita fermentasikan. Nah, ini kandungan N-nya tinggi, kemudian tidak ada bahan kimia, campurannya hanya E4 dan beberapa macam bahan fermentasi. Dan ini kita gunakan pada usia awal bibit 3-4 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu. Dan dosis penggunaannya cukup 2 tutup botol, 2 tutup ini nih per liter air. Diberikan seminggu sekali. Itu diberikan seminggu sekali pada tanaman usia 3-4 bulan sampai dengan 1 tahun. Yuk kita coba tanam ini. Kita coba gunakan pupuk ini, kita rasakan manfaatnya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.